Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai sistem persamaan linier 3 variabel atau biasa kita sebut sebagai SPLTV. Yang pertama yang kita bahas yaitu mengenai bentuk umum dari SPLTV. Sistem persamaan linier 3 variabel. Oke, untuk persamaan yang pertama yaitu A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. Ini kita sebut sebagai persamaan yang pertama. Kemudian A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2. Ini adalah persamaan yang kedua. Dan A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Ini adalah persamaan ketiga. Ini yang kita sebut sebagai sistem persamaan linier 3 variabel. Karena di sini variabelnya terdiri dari 3 jenis yaitu X, Y, dan Z. Kenapa dia sistem? Karena dia saling berkaitan. Jadi X dari persamaan 1, 2, dan 3 nilainya pasti sama. Begitu pula dengan Y dan Z. Sehingga kita namakan sebagai sistem. Dan ini dihubungkan dengan tanda sama dengan, maka kita sebut sebagai persamaan. Jadi ini adalah sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, jika D1, D2, dan D3 itu bernilai 0, maka sistem persamaan linier tersebut dinamakan sistem persamaan linier homogen. Namun, jika D1, D2, dan D3 itu bukan 0, maka disebut sebagai sistem persamaan linier non-homogen. Oke, dari sistem persamaan linier yang tadi, dia bisa memiliki beberapa jenis penyelesaian. Ada 3 kemungkinan. Yang pertama yaitu SPLTV memiliki satu penyelesaian, atau bisa kita sebut sebagai penyelesaian trivial. Itu terjadi jika AI per AJ tidak sama dengan BI per BJ, tidak sama dengan CI per CJ, tidak sama dengan DI per DJ. Jadi masing-masing koefisien kita bandingkan, tapi nilainya tidak ada yang sama dengan. Ya, koefisien dari variabel yang sama kita bandingkan, dan ternyata tidak ada yang sama dengan, maka kita ketahui bahwa SPLTV tersebut memiliki satu penyelesaian. Kemudian, kemungkinan yang kedua yaitu SPLTV memiliki banyak penyelesaian. Caranya sama, kita bandingkan antar koefisien dari variabelnya, yaitu AI per AJ, BI per BJ, CI per CJ, dan DI per DJ. Kalau semua hasilnya itu adalah sama dengan, perbandingannya adalah sama dengan, maka dia memiliki banyak penyelesaian. Kemudian kemungkinan yang terakhir yaitu SPLTV tidak mempunyai penyelesaian. Ini terjadi jika AI per AJ itu sama dengan BI per BJ, sama dengan CI per CJ, tetapi tidak sama dengan DI per DJ. Jadi perbandingan koefisiennya antar variabel itu sama. Tetapi ketika dibandingkan dengan perbandingan hasilnya, ini tidak sama dengan. Maka dia tidak mempunyai penyelesaian. Nah, langsung ke contoh ya. Perhatikan sistem persamaan linier 3 variabel berikut. Oke, ada 3 persamaan di sini. Berapa banyak penyelesaian dari SPLTV tersebut? Maka yang kita lakukan yaitu kita bandingkan antar koefisien dari variabelnya. Bisa dari persamaan 1 dan 2, bisa dari 1 dan 3, bisa dari 2 dan 3. Terserah kalian. Oke,
Saya misalkan di sini yang saya bandingkan adalah dari persamaan 1 dan 2. Berarti kita mulai dari A dulu. Berarti kan A-nya yang ini. Ya, A1 banding A2, berarti 2 banding 6. 2 per 6 berarti 1 per 3. Kemudian yang B berarti B1 banding B2, berarti negatif 1 dibagi negatif 3. Hasilnya 1 per 3. Kemudian C-nya yaitu C1 per C2, berarti 2 per 6, 1 per 3. D-nya juga sama, D1 per D2, 4 per 12 sama dengan 1 per 3. Oke, dari perbandingan ini kita peroleh bahwa A1 banding A2 sama dengan B1 banding B2 sama dengan C1 banding C2 sama dengan D1 banding D2, yaitu 1/3. Karena sama dengan semua, maka kita simpulkan SPLTV tersebut mempunyai banyak penyelesaian. Karena di sini sama dengan semua. Oke, materi yang selanjutnya yaitu cara menyelesaikan SPLTV. Hal ini caranya sama seperti menyelesaikan SPLDV sewaktu kalian pelajari saat SMP. Ya, yaitu ada 3 cara, yaitu dengan substitusi, dengan eliminasi, atau dengan campuran, yaitu eliminasi, substitusi. Dan ini adalah yang paling mudah, dengan menggunakan campuran, eliminasi, dan substitusi. Oke, langsung saja ke contoh soal. Contoh yang kedua. Tentukan penyelesaian dari sistem persamaan berikut. Oke, ini adalah sistem persamaan 3 variabel karena variabelnya adalah X, Y, dan Z. Ini untuk persamaan pertama, dia ada 3 variabel lengkap. Persamaan kedua juga sama ya, dan persamaan ketiga juga sama. Jadi untuk contoh soal yang kedua, ini ketika di setiap persamaan itu ada variabelnya semua, ada X, Y, dan Z semua. Nah, maka langkah-langkah penyelesaiannya, yang pertama, intinya itu kalian harus mengubah yang tadinya dari 3 variabel, maka diubah menjadi 2 variabel. Nah, kalau bentuk soalnya seperti contoh yang kedua ini, maka langkah pertama kalian harus mengeliminasi salah satu variabel. Terserah kalian, boleh X, boleh Y, boleh Z. Cari yang paling mudah. Lihat di sini, angkanya yang paling kecil, yang di depannya variabel. Nah, sudah kelihatan kan, yang paling kecil adalah yang variabel Y. Di sini negatif 1, 1 dan negatif 1. Maka paling mudah kita eliminasi variabel Y. Karena kita akan mengubah menjadi 2 variabel, yaitu dari persamaan 1 dan 2, dan 1 dan 3. Boleh dari persamaan 2 dan 3? Boleh. Boleh ya. Jadi untuk langkah pertamanya kita eliminasi dari 2 pasangan, yaitu 1 dan 2 dan 1 dan 3. Kalau bentuk soalnya seperti ini. Tapi tidak harus 1 dan 2 dan 1 dan 3, boleh 2 dan 3. Oke, misalkan dari yang 1 dan 2 dulu. Kita tulis dulu soalnya, X dikurangi Y ditambah Z sama dengan negatif 4, ini persamaan 1. Kemudian 2X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan negatif 5 adalah persamaan kedua. Kita mau eliminasi Y. Kita lihat Y-nya di sini, variabelnya, koefisiennya kan sudah sama. Hanya beda tanda, ini negatif, ini positif. Kalau berbeda tanda, maka di sini kita jumlah atau kita kurangi. Ya, kalau berbeda tanda itu kita jumlah. Berarti tinggal kita jumlah saja. Cara menjumlahnya dari sini ke tanda penjumlahan baru ke bawahnya. Ya. Berarti X ditambah 2X. Ya, 3X. Negatif Y ditambah Y. Berarti kan 0. Z ditambah 2Z. Berarti 3Z. Sama dengan negatif 4 ditambah negatif 5. Berarti negatif 9.
Sehingga kita peroleh 3x ditambah 3z sama dengan negatif 9. Ini adalah persamaan 4. Sekarang dari persamaan 1 dan 3. Kita tuliskan dulu. Ya. Oke. 1 dan 3 kita eliminasi Y juga. Ternyata Y-nya sudah sama dan tandanya sama. Kalau tandanya sama, maka kita apakan? Ya, kita kurangi di sini. Berarti X dikurangi 3X. 1 dikurangi 3. Negatif 2X. Ya, kemudian negatif Y dikurangi negatif Y. Negatif ketemu negatif jadinya positif. Berarti negatif Y ditambah Y, 0. Z dikurangi negatif Z. Negatif kali negatif, positif. Berarti Z tambah Z. 2Z sama dengan negatif 4 dikurangi negatif 6 adalah, ya negatif ketemu negatif jadinya positif. Berarti negatif 4 tambah 6 sama dengan 2. Kita peroleh persamaannya yaitu persamaan ke-5. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Pada langkah selanjutnya, yaitu langkah kedua, kita akan mengeliminasi salah satu variabel dari persamaan 4 dan 5 yang tadi kita peroleh. Misalkan kita eliminasi variabel X. Kita tulis dulu persamaannya yang kita peroleh. Oke, ini adalah persamaannya. Kita mau mengeliminasi variabel X. X-nya di sini kan masih berbeda. 3 dengan negatif 2. Biar sama, maka kita kalikan dengan berapa? 3-nya kita kalikan dengan 2, 2-nya kita kalikan dengan 3. Biar sama-sama menjadi 6. Positif negatifnya kita abaikan dulu. Yang penting angkanya sama yaitu 6 dengan 6. Oke, berarti yang atas kita kalikan 2, yang bawah kita kalikan 3. Ya, yang atas semuanya kalikan dengan 2. Berarti 3 kali 2, 6. 3 kali 2, 6. Negatif 9 kali 2, negatif 18. Berarti 6x ditambah 6z sama dengan negatif 18. Yang bawah semuanya kita kalikan dengan 3. Berarti negatif 2 kali 3 negatif 6x. 2z kali 3 6. Z 2 kali 3 6. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal kita apakan? Kita lihat tandanya dulu yang mau kita eliminasi. Positif dengan negatif. Tandanya berbeda maka kita jumlah. Ya, ini otomatis 0. 6z ditambah 6z, 12z. Negatif 8 ditambah 6, negatif 12. Maka kita peroleh z-nya negatif 12 dibagi 12 sama dengan negatif 1. Oke, z-nya sudah kita peroleh. Kalau kita sudah memperoleh satu nilai variabel, maka langkah selanjutnya bukan eliminasi lagi, yaitu substitusi, karena itu akan lebih mudah. Langkah selanjutnya, kita substitusi saja Z sama dengan negatif 1 ke persamaan 4 atau ke persamaan 5, terserah kalian. Tapi ke yang 2 variabel, bukan yang 3 ya, ke yang 2 variabel dulu. Boleh 3, boleh 4, boleh 5. Ini contohnya ke persamaan ke-4. Berarti 3x ditambah 3z sama dengan negatif 9. Z-nya kita ganti negatif 1. Berarti 3x ditambah 3 kali negatif 1 sama dengan negatif 9. Kita hitung perkaliannya. Berarti 3x dikurangi 3 sama dengan negatif 9. Kita mau mencari nilai x-nya. Berarti negatif 3-nya pindah ruas. Maka kita peroleh 3x sama dengan negatif 9 ditambah 3. Negatif pindah ruas maka menjadi positif. Berarti 3x sama dengan negatif 6. Maka kita peroleh x sama dengan negatif 6 dibagi 3 sama dengan negatif 2. Kita sudah peroleh x-nya negatif 2, z-nya negatif 1. Tinggal kita cari nilai apa? Ya, kita tinggal cari nilai y. Substitusi z sama dengan negatif 1 dan x sama dengan negatif 2 ke persamaan
yang ada Y-nya, yaitu boleh persamaan 1, 2, atau 3. Pada contoh ini, saya coba masukkan ke persamaan pertama. Kita tulis dulu persamaan pertama, X-nya kita ganti negatif 2, negatif Y-nya tetap negatif Y, ditambah Z. Z-nya kita ganti dengan negatif 1, sama dengan negatif 4. Kita jumlah dulu, negatif 2 dikurangi 1, berarti negatif 3. Ini adalah negatif Y-nya tetap di sini, sama dengan negatif 4. Berarti negatif Y sama dengan negatif 4 tambah 3. Negatif Y sama dengan negatif 1, maka kita peroleh Y sama dengan 1. Yang ditanyakan adalah penyelesaiannya. Jadi kita tulis dari X, kemudian Y baru Z. Berarti X-nya adalah negatif 2, Y-nya adalah 1, Z-nya adalah negatif 1. Atau bisa kita tulis dalam bentuk kurung, ya. Kita urutkan dari X, Y, dan Z. Bukan urutan paling kecil ya, tapi urut abjad. X, Y, Z. Yaitu negatif 2, 1, negatif 1. Ya, lanjut ke contoh ketiga. Jika X, Y, Z merupakan penyelesaian dari SPLTV. Ya, ini adalah SPLTV-nya. Tentukan nilai X ditambah Y dikurangi Z. Oke. 2X ditambah Y sama dengan 11 ini adalah persamaan 1. 3Y dikurangi Z sama dengan 5 adalah persamaan 2. Dan X ditambah 2Z sama dengan 1 adalah persamaan 3. Kita lihat, di sini terdiri dari berapa variabel sistemnya? Ada 3 ya, X, Y, dan Z. Tetapi di masing-masing persamaan terdiri dari 2 variabel. Jadi berbeda dengan contoh yang kedua. Kalau contoh yang kedua di sini ada 3, 3, dan 3. Kalau ini 2, 2, dan 2. Maka perhatikan langkahnya. Langkahnya sama, kita eliminasi salah satu variabel dari persamaan yang ada. Tapi, kalau yang di sini bentuknya 2, 2, dan 2, kita eliminasinya hanya satu pasangan saja. Tapi di contoh yang kedua, kalau bentuknya di sini 3 variabel, 3 variabel, 3 variabel, yang kita eliminasi yaitu 2 pasang. Yang ini satu pasang saja. Boleh dari 1 dan 2, boleh dari 1 dan 3, boleh dari 2 dan 3. Yang penting ada variabel yang sama. Saya coba ini aja, yang sudah urutkan Z nih. Ya. Berarti saya mau eliminasi variabel Z dari 2 dan 3. Kita tulis. Oke, Z-nya di sini kan berbeda. Ini 1 yang bawah 2. Biar sama berarti dijadikan 2 ya. Berarti yang atas kalikan 2, yang bawah kalikan 1. Oke. Berarti yang atas semuanya kalikan 2. Hasilnya berarti 6Y dikurangi 2, Z sama dengan 10. 5 kali 2. Kan 10. Yang bawah semuanya kalikan 1, berarti tetap. Oke, sekarang tinggal diapakan? Lihat variabelnya yang mau kita eliminasi. Negatif, positif, berarti beda tanda, maka kita ya jumlah. Kita lihat dulu, 6Y ditambah X. Bisa kita hitung? Tidak bisa ya, berarti tetap ditulis 6Y ditambah X. Ini kan 0 ya. 10 ditambah 1, 11. Atau bisa kita urutkan dari X-nya dulu, berarti X ditambah 6Y sama dengan 11. Ini adalah persamaan keempat. Coba diperhatikan persamaan keempat, variabelnya X dan Y. Dari yang ini, mana ya variabelnya X dan Y? Ya, persamaan 1. Berarti sekarang tinggal kita kerjakan persamaan 1 dan persamaan 4. Ya. Oke. Ya. Langkah kedua, kita mengeliminasi salah satu variabel dari persamaan 1 dan 4. Karena tadi yang variabelnya sama yaitu X dan Y. Misalkan kita mau mengeliminasi variabel X.
Kalau kalian mau mengeliminasi variabel Y juga boleh, bebas. Oke, kita tulis dulu. Ya, kita mau mengeliminasi variabel X. Dilihat, X-nya masih berbeda. Yang atas 2, bawahnya 1. Kita samakan menjadi 2. Berarti atas kalikan 1, bawah kalikan 2. Oke, berarti yang atas tetap, ya. Yang bawah kalikan 2, berarti 2x ditambah 12y sama dengan 22. Yang mau kita eliminasi adalah x. X-nya tandanya di depan ini positif, ini juga positif. Berarti dikurangi. Berarti y dikurangi 12y. 1 dikurangi 12. Berarti negatif 11y. 11 dikurangi 22 juga negatif 11. Maka kita peroleh y-nya adalah 1. Oke, sama seperti tadi, kalau kita sudah memperoleh y sama dengan 1 atau salah satu variabel sudah ketemu, tinggal substitusi. Substitusi y sama dengan 1 ke persamaan 1. Boleh. Ke persamaan 1 berarti kan yang ini. Ini kan ada y-nya. Berarti nanti kita mencari x. Oke, berarti 2x ditambah y sama dengan 11. 2x ditambah 1 sama dengan 11. 2x sama dengan 11 kurangi 1. Maka kita peroleh x-nya 10 per 2 sama dengan 5. Oke, sekarang x-nya sudah ketemu, y-nya sudah. Tinggal z. Boleh substitusi y, boleh substitusi x. Terserah kalian. Cari persamaan yang ada z-nya, yaitu persamaan yang kedua. Berarti 3y dikurangi z sama dengan 5. Y-nya ganti 1. Berarti 3 kali 1 dikurangi z sama dengan 5. Berarti 3 dikurangi z sama dengan 5. Oke, yang kita pindah z-nya. Negatif z pindah ke sini jadi z. 5-nya pindah ruas jadi negatif 5. Berarti 3 dikurangi 5 sama dengan negatif 2 sama dengan z. Atau kita peroleh z sama dengan negatif 2. Oke, berarti diperoleh penyelesaiannya itu adalah x-nya 5, y-nya 1, z-nya negatif 2. Yang ditanyakan adalah x tambah y dikurangi z. Berarti 5 tambah 1 dikurangi negatif 2. Negatif dengan negatif positif. Berarti 5 tambah 1 tambah 2. Hasilnya adalah 8. Oke, lanjut ke contoh yang keempat. Nilai X dikurangi Y yang memenuhi SPLTV berikut ini. Ini bentuknya berbeda lagi ya. Oke, penyelesaiannya. Oke, ini kita sebut persamaan 1 dulu. Ini adalah persamaan yang kedua. Ini persamaan yang ketiga. Kita bisa lihat. Ini yang tadinya 3 variabel menjadi 2 variabel, yang terakhir adalah 1 variabel. Contoh yang awal tadi 3, 3, 3. Kemudian contoh berikutnya 2, 2, 2. Contoh yang keempat ini adalah 3, 2, 1. Nah, ini adalah yang paling mudah. Ya, jadi yang kita lakukan itu adalah, ya, karena terdapat persamaannya hanya memiliki 1 variabel, maka kita selesaikan terlebih dahulu. Ini yang kita selesaikan. Karena kan otomatis nanti z-nya ketemu. Ya, berarti 6z sama dengan 3. Berarti z sama dengan 3 per 6. Maka kita peroleh z-nya 1 per 2. Nah, variabelnya sudah ketemu. Tinggal apa? Substitusi saja. Ke persamaan 2 lalu ke persamaan 1. Oke. Sekarang langkah kedua. Substitusi z sama dengan setengah ke persamaan 2. Karena yang ada z-nya. Dan variabelnya cuma 2. Berarti 3y dikurangi 4z sama dengan negatif 5. 3y sama dengan negatif 4. Z-nya ganti setengah sama dengan negatif 5. Kita hitung dulu. Negatif 4 kali setengah. Berarti 3y sama dengan negatif 2 sama dengan negatif, 3y dikurangi 2 sama dengan negatif 5. Negatif 2-nya pindah ruas. Berarti 3y sama dengan negatif 5 tambah 2. Maka 3y sama dengan negatif 3, sehingga kita peroleh y sama dengan negatif 1.
Z sudah, Y sudah, tinggal cari X. Nah, substitusi Z sama dengan setengah dan Y sama dengan negatif 1 ke persamaan 1. Ya, ke persamaan 1 yang ada X-nya. Oke, berarti X tambah Y ditambah 2Z sama dengan 2. X-nya tetap, Y-nya ganti negatif 1, Z-nya ganti setengah. Berarti 2 kali setengah. 2 kali setengah adalah 1. Berarti X dikurangi 1 tambah 1 sama dengan 2. Negatif 1 tambah 1, 0. Berarti X sama dengan 2. Yang ditanyakan adalah nilai X dikurangi Y. Berarti 2 dikurangi Y-nya negatif 1. Berarti dikurangi negatif 1. Negatif ketemu negatif, positif. Berarti hasilnya adalah 3. Oke, kita lanjut ke contoh yang kelima. Saya tampilkan soal cerita ya. Harga 2 kg jeruk dan 3 kg apel adalah 69.000. Harga 1 kg jeruk, 2 kg apel, dan 1 kg manggis adalah 50.000. Harga 2 kg jeruk, 1 kg apel, dan 3 kg manggis adalah 63.000. Jika Bu Fia membeli jeruk, apel, dan manggis masing-masing 1 kg dan menyerahkan uang 50 ribuan, berapakah uang kembalian Bu Fia? Ya, ini adalah soal cerita yang berkaitan dengan SPLTV. Jadi untuk langkah pertamanya, kalian harus membuat model matematikanya dulu, supaya kita memperoleh sistem persamaan linier 3 variabel. Kita membuat permisalan dulu. Misal, harga 1 kg jeruk itu kita misalkan sebagai X, Y-nya adalah harga 1 kg apel, dan Z-nya adalah harga 1 kg manggis. Dari kalimat yang pertama, 2 kg jeruk. Jeruk adalah X, berarti 2X, dan 3 kg apel, apel adalah Y. Berarti ditambah 3Y sama dengan 69.000. Kemudian dari kalimat kedua, 1 kg jeruk, berarti 1X ditambah 2Y ditambah 1Z sama dengan 50.000. Kalimat ketiga, 2X ditambah 1Y ditambah 3Z sama dengan 63.000. Ini adalah sistemnya yang akan kita selesaikan. Oke. Ini juga berbeda ya dengan contoh sebelumnya. Ini ada 2 variabel, yang kedua dan ketiga 3 variabel. Maka yang kita selesaikan yang mana? Ya, yang 3 variabel ini. Kita ubah supaya menjadi 2 variabel. Berarti kita ubah supaya menjadi bentuk yang pertama, yaitu variabelnya X dan Y. Berarti 2 dan 3 yang kita eliminasi yang mana? Yang Z. Ya, karena kita akan mengubah ke bentuk yang pertama. Karena untuk menyelesaikan SPLTV harus diubah ke SPLDV. Kita sudah punya 2 variabel. Berarti tinggal kita ubah yang 3 variabel menjadi 2 variabel. Berarti Z-nya tinggal kita hilangkan. Kita eliminasi. Oke, berarti langkah pertama mengeliminasi salah satu variabel yang sama dari persamaan yang memiliki 3 variabel, yaitu kita eliminasi Z dari 2 dan 3 supaya persamaannya terbentuk seperti bentuk 1. Kita tulis bentuk yang kedua dan yang ketiga. Yang kita eliminasi adalah Z. Z-nya 1 dan 3. Berarti yang atas kalikan 3, yang bawah kalikan 1. Yang atas kalikan 3, berarti 3X ditambah 6Y ditambah 3Z sama dengan 150.000. Yang bawah tetap. Oke, kita apakan? Z-nya tandanya sama, berarti dikurangi. 3X dikurangi 2X. Berarti X, 6Y dikurangi 1Y, 5Y, 150 dikurangi 63, 87.000. Ini persamaan 4. Nah, kita perhatikan persamaan 4 dengan persamaan 1. Kan variabelnya sama. Ya,
tinggal kita selesaikan. Dari persamaan 1 dan 4, kita tuliskan dulu. Kita eliminasi adalah variabel X. Boleh kalian eliminasi variabel Y. Tapi kita cari angka yang kecil saja. Ini kan 2 dengan 1. Berarti yang atas kalikan 1, yang bawah kalikan 2. Kebalikannya. Oke, berarti yang atas tetap. Yang bawah kalikan 2. Berarti 2X. 5 kali 2, 10Y. 87 kali 2, 174.000. Oke. Karena di sini tandanya sama, berarti dikurangi. Sehingga kita peroleh 3Y dikurangi 10Y adalah ya negatif 7Y sama dengan 69 dikurangi 174.000 adalah negatif 105.000. Sehingga kita peroleh Y sama dengan negatif 105.000 dibagi negatif 7, yaitu 15.000. Y-nya ketemu, tinggal kita substitusi. Boleh ke persamaan 1, boleh ke persamaan 2 untuk mencari nilai X. Oke, ke persamaan keempat ya. Ke persamaan keempat, berarti yang ini X sama dengan 5Y sama dengan X ditambah 5Y sama dengan 87.000. Berarti X ditambah 5 kali 15.000 sama dengan 87.000. X ditambah 75.000 sama dengan 87.000. Sehingga kita peroleh X-nya adalah 12.000. X sudah, Y sudah, tinggal Z. Kita substitusi Y sama dengan 15.000 dan X sama dengan 12.000 ke persamaan 2. Boleh ke persamaan 3. Yang penting dia memuat Z. Ya, oke. Berarti X-nya ganti 12.000, Y-nya ganti 15.000, berarti 2 kali 15.000 ditambah Z sama dengan 50.000. 12.000 ditambah 30.000 ditambah Z sama dengan 50.000. Berarti 42.000 ditambah Z sama dengan 50.000, sehingga kita peroleh Z-nya adalah 8.000. Sehingga kita peroleh 1 kg jeruk itu 12.000, 1 kg apel itu 15.000, dan 1 kg manggis adalah 8.000. Dari permisalan yang tadi. Bu Fia itu membayar sejumlah berapa berarti? 12.000 ditambah 15.000 ditambah 8.000, 35.000. Tapi kan Bu Fia memberikan uang sejumlah 50.000. Berarti 50.000 karena dia belanjanya 35.000, berarti 50.000 dikurangi 35.000 sama dengan 15.000. Jadi uang kembalian Bu Fia adalah 15.000. Oke anak-anak, sekian materi kita pada hari ini. Sekarang kita lanjut untuk latihan soal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.